berarti kita. Oke, jadi Pak Camat, saya ingin mengobrol sedikit mengenai petani swadaya plasma. Ya. Ada program dari PTGH. Jadi mereka PTGH ini ingin mengajak masyarakat petani menjadi mitra plasma mereka. Cuman bedanya ini kan kebunnya sudah jadi, makanya dibilang swadaya gitu Pak. Nah, kita akan prioritaskan di daerah Redang Seko dulu sama Banjarbalam. Dan kebetulan juga rupanya perusahaan lebih berpihak kepada masyarakat kecil Pak. Jadi masyarakat petani yang mempunyai 5 hektar maksimal satu orang gitu loh. Jadi banyak nanti nama petani-petani yang akan kita ajukan ke GH gitu kan, karena hanya 5 hektar. Tapi boleh yang punya 10 hektar asal suratnya dipecah bisa gabung dia di situ. Nah, Di koperasi itu ya. Di koperasi itu. Jadi keuntungannya dari bergabung dengan program ini adalah kita jadi mitra plasma. Namanya plasma ini sebenarnya impian banyak orang Pak, gitu loh. Karena siapa sih yang nggak mau jadi KKPA gitu loh. Kita ibaratnya kebun kita dirawat sama PT, ya kan, harga disbun gitu kan. Nah, inilah ibaratnya cita-cita kita juga, makanya dari awal kita bergerak kan. Nah, alhamdulillah setelah 1,5 tahun lah akhirnya mereka kita jadikan SBS ini sebagai mitra plasma katanya gitu. Jadi koperasi SBS, kalau mereka di GH kenalnya SBS Pak, namanya itu Koperasi Syariah Banjarsari gitu loh ya kan. Jadi Banjarsari ini kenapa? Karena dulu waktu buatnya itu di perbatasan antara Banjarbalam dengan Mekarsari gitu. Kebetulan ada tempat saya gitu, jadi Banjarsari gitu. Ya alhamdulillah sekarang udah akan dijadikan mitra plasmanya GH. Nah, keunggulannya itu apa saja? Salah satunya harga patokan kita adalah harga disbun Pak. Gitu. Tentu lebih tinggi dibanding harga normal. Kemudian perawatan kebun kita gitu untuk pemupukan disediakan sama perusahaan. Walaupun nanti kita mengangsur, tapi akan dibikin lunak gitu loh, angsuran lunak gitu loh. Jadi misalnya diangsur selama 4 bulan, ya kan, sekemampuan kita gitu. Nanti 4 bulan lagi kita mupuk lagi, diangsur lagi 4 bulan. Nah gitu. Terus perbaikan jalan dari perusahaan kan kita pinjam alat gitu bisa, karena kita sudah menjadi bagian dari mereka gitu. Iyalah. Ya kan? Itulah saya harapkan. Jadi gini Mas, sebetulnya kami nyambut baik masalah ini. Apresiasi sekali kami setelah melihat video kemarin sudah disebarluaskan oleh admin kan. Kami sangat menyambut baik. Sayang betul kami waktu itu tidak ada di tempat. Nah, ada yang bertanya, ini katanya hasil panen kita langsung diambil sama perusahaan atau koperasi, ya kan? Tapi ada yang bilang kalau harga mahal tuh Pak biasanya banyak saringan-saringannya. Apa benar seperti itu? Saring yang saya maksud itu kan ada potongan, ini airnya ini airnya ini buahnya kecil gini, nah dikesampingkan. Begitu. Nah masyarakat itu yang dipertanyakan, dia bisa ndak borong semua. Jadi kalau ditimbang misalnya 100 ton katakanlah seperti itu, ya kan, ya tetap 100 ton, persennya berapa nanti kan gitu. Kan pakai persen. Betul. Nah ini ndak, saya pernah juga berdebat dengan kawan-kawan itu bahwa kalau kami Pak katanya membeli yang mahal, bisa kami beli mahal. Orang jual berapa? 1.200 katakan seperti itu. Kami bisa beli 1.500. Tapi dengan catatan memang yang baik-baik saja diambil dia. Hasil panen itu kan. Jadi nampak buahnya yang segar-segar itu, nah itu yang diambil. Yang apa? Disingkirkan gitu. Nah sehingga yang disingkirkan ini akhirnya tidak berharga. Nah, kan kecewa kawan. Nah ini yang kami perlu luruskan kepada koperasi yang akan kita laksanakan ini. Nanti kami juga akan menyiapkan semacam pemberitahuan kepada masyarakat kami yang ada di kecamatan ini, karena masyarakat kita nih kalau di perdesaan itu pada umumnya petani sawit. Nah alangkah bahagianya kita kalau bisa bekerja sama dengan koperasi yang Mas janjikan ini. Nah ini sangat menjanjikan ini, dan kami yakin dan percaya, apalagi di bawah asuhan Pak Parman, Pak Kiai Haji Parman itu, saya yakin beliau ini sangat mumpuni lah kalau soal sawit menyawit ini. Kalau kami sebagai pemimpin di sini
memandang beliau itu memang sangat cakap untuk itu. Ya. Dan kami juga mendukung apa yang menjadi program dari yang Mas Apri katakan itu. Nah, yang kami pertanyakan itu tadi masalah bagaimana sistem nanti, sistem penimbangan atau sistem pembelian antara koperasi dengan petani, apakah iya seperti itu kan begitu. Ya, baik, pertanyaan yang bagus sekali Pak ya, itu memang menjadi mungkin hampir semua orang kan bertanya-tanya tentang itu. Gitu. Jadi sebenarnya begini Pak, intinya ini kan belum realisasi Pak. Jadi sebelum nanti kontrak ini dijalankan, tentu ada namanya MOU, ya kan, antara kedua belah pihak. Nah, petani dengan koperasi, gitu kan, dan juga dengan PTGH. Nah, nanti akan ada. Jadi kita tunjuk dulu nih petani, karena kita hanya kuota hanya 450 hektar Pak, ya kan? Iya. Nah, itulah yang ingin kita minta lebih, gitu kan? Kalau bisa ditambah kuotanya. Nah, setelah itu kita akan kumpul lagi. Disitulah akan kita undang lagi nanti Pak Camat, Kepala Desa terkait, gitu kan. Kita berbicara ulangan gitu. Nah, disitulah kita saksikan semua. Iya. Nanti apa yang diinginkan petani? Misalkan, oh, buah saya jangan diambil yang bagus-bagus aja, yang jelek dikemanakan kan gitu. Nah, kita cari solusinya gitu loh, iya kan. Tapi tentu harga bagus sih, siapapun pasti inginnya barang bagus kan gitu. Mungkin yang jelek-jelek ini entah bisa dibrondol, tapi kalau buah mentah, busuk atau pereman itu tentu tidak bisa diterima. Karena kan kita juga ingin mengedukasi masyarakat gitu Pak, ya kan, bagaimana caranya mengelola sawit dengan baik dan benar gitu loh. Jadi jangan dipanen kalau sawitnya masih mengkal gitu kan, masih mentah. Nah, intinya gitu. Dan kalau masalah yang tadi itu bisa kita bicarakan lagi. Nah, jadi ketemu Pak nanti Pak. Nah, di situ MOU-nya semuanya harus jelas semua. Masalah antrian, masalah harga, masalah tadi misalkan sawit asal dia masak misalnya, tapi timbangannya mungkin 6 kilo, berapa harganya gitu kan. Nah, tetap diambil, jadi ada yang besar kita ambil dengan harga sekian, yang kecil berapa harganya lagi gitu, kalau bisa kan gitu. Intinya kesepakatan kedua belah pihak lah, antara petani. Jadi sehingga yang apa namanya, yang tersingkir tadi menjadi duit juga dia. Kan gitu, tidak dibawa pulang, buang di jalan kan gitu. Nah, ini mengakibatkan nanti petani itu merasa dikecewakan. Iya betul. Nah, kita tidak menginginkan hal seperti itu terjadi. Namanya juga kerjasama ini harus senang sama senang, ya kan, senang sama senang. Dan tujuan pendirian koperasi itu kan memberi bantuan pada masyarakat supaya masyarakat itu bisa lebih ringan dia dalam hal pengadaan pupuk, pengadaan modal, ya kan, modal kerja dan pemupukan tanaman. Nah, itu kan tujuan didirikannya koperasi itu. Nah, ini ngomong-ngomong Mas Apri, kita berbicara koperasi dari tadi kan, tapi sementara ini kami belum dapat informasi keberadaan koperasi ini. Koperasi ini apakah berbadan hukum apa belum? Kemudian di mana alamat yang jelas? Yang nanti kalau bertanya masyarakat kepada kami bisa menginformasikan kepada beliau, kepada kawan-kawan tersebut, datang ke alamat ini, kalau enggak kontak nomor sekian, kan begitu. Oke Pak, jadi kalau di koperasi kami sudah berbadan hukum, legal, semua persyaratan administrasinya lengkap, kemudian berkantor di Mekarsari tadi itu Pak. Jadi ada peron Balamsari, ada Briling di sana kan, punya Pak Heri Sutrianto tuh. Nah disitulah dulu alamatnya. Cuman karena belum banyak masyarakat yang bergabung kan, akhirnya kita pakai rumah saya aja. Kalau misalkan ingin menghubungi, hubungi aja nomor HP saya di 0813 7896 7376. Ya, saya ulangi 0813 7896 7376. Nah, jadi kalau ada informasi apa-apa bisa ditanyakan di situ gitu. Kemudian kan kami juga mendengar bahwa ini koperasi kita ini kan ada bekerja sama dengan pihak perusahaan. Pihak perusahaan, kalau tak salah dengar saya, itu adalah perusahaan Gandaerah PT Gandaerah Hendana, ya kan? Nah, ini bagaimana sistemnya ini, seperti apa gambarannya lah kira-kira. Gambarannya kita insya Allah kita usahakan di bulan ini Pak, bulan 10 ya, segerakan gitu loh untuk
kita berkumpul lagi, yang tadi saya bilang acara akbar lah istilahnya. Ya. Kita undang kecamatan, mungkin Pak Camat, insya Allah Semacam launching ya. Iya, jadi di situ terus kemudian petani-petani yang kita ajukan namanya. Jadi kan tahap awal ini saya telepon dulu petani bersedia tidak bergabung. Kemudian gini, kalau bersedia nanti kita kumpul. Nah, tempat kumpulnya ini kemarin di tempatnya Ibu Siti Aisyah rencananya kan. Nah, cuman karena ada perusahaan yang tadi ada perubahan dari perusahaan, dia bilang lebih condong kepada petani kecil, Pak. Jadi mungkin dirubah, mungkin nggak di air molek lagi kan, karena kan ramai orang tuh. Bisa jadi mungkin di pesantren kan kita kumpul di situ. Karena kalau petani 5 hektar nyari 450 setidaknya sekitar 90-an juga tuh gitu. Jadi tempat yang agak besar kan gitu. Memerlukan tempat yang besar. Iya. Jadi insya Allah mungkin di bulan inilah kita akan realisasikan. Itu kita berharap dukungan dari Pak Haji Parman lagi kan. Iya. Pak Kiai lagi Insya Allah kan. dia bersedia itu. Ya, saya rasa juga orang tua itu pasti ngasih itu. Iya, tepat. Kita sangat sangat antusias Ya, sekali lah mendengarnya. insya Allah di bulan ini Pak. kita tunggu kabarnya Pak ya. Kalau tempat sih saya cenderung di situ ya. Cuman kita juga tanya nanti anggota yang lain kan bagusnya di mana gitu kan. Kalau mungkin Pak Camat mau menyediakan tempatnya bisa juga gitu. Kalau Mas dari koperasinya, kemudian perusahaan dan pembinanya Pak Kiai kita tuh, ya nggak ada salahnya kalau kita ke sana saja. Sembari melihat anak-anak kita juga di pesantren itu kan banyak kan. Jadi di sana aja mendingan ya. Iya. Baik, kami setelah banyak bertanya kepada Pak Sapri ini, maaf Pak Apri, di sini kami menghimbau kepada masyarakat kami yang punya lahan sawit yang sedang ditanam atau yang masih pemula, tak ada salahnya kita mencoba untuk bergabung dengan koperasi syariah Banjarsari. Nah, kita akan usahakan melalui koperasi ini masyarakat kami yang berada di Lirik ini bisa bangkit, bisa menjadi masyarakat yang mandiri, sehingga hasil produksi sawitnya sangat bisa dibanggakan. Kepada masyarakat kami, ayo kita beramai-ramai ikut anggota koperasi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang akan kita laksanakan ini. Bapak-bapak petani bisa lebih ringan pengeluaran modalnya berkat dibantu oleh koperasi yang dipimpin oleh Pak Apri ini. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat-sahabat petani khususnya di Kecamatan Lirik. Saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk bergabung bersama saya menjadi mitra plasma swadaya PT Gandahera Hendana. Bila Anda ingin bergabung, silakan hubungi nomor kontak saya 0813 7896 7376 dan impian kita semua menjadi kebun plasma. Kebun yang dirawat oleh perusahaan, di mana ada pinjaman lunak untuk perawatan kebun, di mana ada pemupukan, perbaikan jalan, dan juga pendampingan untuk perawatan kebun. Mudah-mudahan ini berguna untuk kita semua dan Allah meridhoi usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses. Amin Pak. Mudah-mudahan Pak ya.